itu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mengadakan wawancara kepada Ibu selaku manajer dari toko Al-Kadi ini. Sebelumnya toko ini berdiri dari tahun berapa ya Bu? Toko Al-Kadi mulai berdiri tahun 2019. 2019 kurang lebih sampai sekarang berjalan hampir 2 tahun. Cukup lama ya. Di sini saya ingin sedikit menanyakan terkait komunikasi. Ibu selaku menjadi manajer, faktor apa sih yang mempengaruhi komunikasi kepada karyawan-karyawan Ibu? Faktor yang mempengaruhi komunikasi itu yang pertama adalah tingkat pengetahuan, terus perkembangan juga, terus persepsi masing-masing orang. Kadang kita menjelaskan persepsi A, kemudian daya tangkap dari si karyawan adalah B, itu yang menjadikan hambatan dari komunikasi itu. Terus yang ketiga adalah lingkungan, faktor lingkungan. Mungkin karyawan lebih sering setiap harinya adalah tinggal mungkin di lingkungan yang di luar lingkungan perdagangan. Sedangkan mungkin kita di sini setiap hari adalah dengan dunia perdagangan seperti itu. Jadi tingkat lingkungan juga mempengaruhi, dan yang paling penting adalah tingkat emosional. Pada saat seperti mungkin saya ataupun karyawan, pada saat kita berkomunikasi, antara apabila komunikasi itu kurang nyambung, kebanyakan berdasarkan emosi dari masing-masing dari itu. Jadi kayak moodnya gitu ya? Kalau mood sih ya juga termasuk ya. Jadi pada saat kita ingin berkomunikasi dengan karyawan, kita melihat juga timingnya, waktu, kapan, dan kesempatan yang ada seperti itu. Selanjutnya, biasanya kan kalau di suatu perusahaan atau organisasi pasti kan ada masalah gitu ya Bu. Entah itu dari perusahaannya atau dari karyawannya. Biasanya kan dari karyawannya. Biasanya ada masalah pribadi. Lah sikap Ibu kalau ada karyawan yang misalnya kerjanya jadi kurang maksimal itu gimana? Jika di dunia pekerjaan memang seringkali kita menyebutnya adalah profesionalitas. Profesionalitas itu adalah seseorang yang mampu memilah antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Apabila ada seorang karyawan atau mungkin karyawan yang membawa urusan pribadi atau masalah pribadi ke dalam ranah pekerjaan, maka kita pun harus meluruskannya. Dalam meluruskannya pun kita tidak boleh terbawa arus masalah pribadinya tersebut, karena di sini apabila sebagai seorang manajer harus bisa membedakan kita menghadapi karyawan itu dia bermasalah antara masalah pekerjaan atau masalah pribadi. Apabila dia mempunyai masalah pribadi, maka kita membicarakannya mungkin di luar ranah pekerjaan ataupun secara pribadi. Tapi apabila memang kesalahan dari karyawan itu mengenai pekerjaan, maka harus kita tegur sesuai dengan porsi kesalahannya. Nah, apabila si karyawan itu masalah pribadinya menyebabkan ke pekerjaan, itu yang seringkali menjadi rumit ya, dalam artian contoh kata mungkin karyawan tersebut sering telat atau mungkin sering menggunakan apa gitu, karena dia lebih berkepentingan, mungkin dia ingin bertemu dengan temannya atau dalam tanda kutip mungkin bertemu dengan pacarnya, sehingga mengganggu jam kerjanya dia. Mungkin itu harus kita luruskan bahwa di sini ranahnya adalah pekerjaan. Tapi kita juga tidak boleh mengganggu privasi dia, karena antara pribadi dan pekerjaan ada sekatnya seperti itu. Terus satu lagi Ibu, sikap Ibu kalau misal gimana ya sikap Ibu jika ada karyawan yang kurang aktif dalam bekerja, biar dia itu giat aktif dalam bekerja, itu harus gimana? Apabila ada karyawan yang kurang aktif, kita contohnya seperti ini Mbak, karyawan itu juga manusia ya juga ya, dan
ujung tombaknya apabila kita adalah saling membutuhkan. Kita tidak bisa menjalankan usahanya dengan seorang diri. Jadi intinya adalah satu, yaitu menghargai si karyawan tersebut. Menghargai karyawan tersebut karena setiap orang itu punya kinerja masing-masing, dan kita juga tidak bisa memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dia. Yang pertama seperti itu. Jadi harus kita tahu dulu kemampuannya, terus tingkat pengetahuannya juga harus kita ketahui. Dan yang pasti adalah untuk meningkatkan karyawan yang kurang aktif bekerja adalah dengan memberikan contoh. Karena apabila karyawan itu kurang aktif bekerja dan hanya kita tegur ataupun kita dalam tanda kutip mungkin seorang manajer hanya bisa memarahi tanpa mengajarkan cara bekerja yang baik. Contohnya kalau semuanya di toko ini, saya melihat ada barang yang kurang benar letaknya ataupun penjualannya salah dan lain sebagainya. Tidak mungkin saya langsung memarahi ataupun tanpa mencontohkan letaknya di mana, ataupun saya tidak langsung turun tangan sendiri, tidak mencontohkan saya langsung ke karyawan itu. Jadi supaya dia memahami tanpa menyinggung perasaannya, seperti itu, Mbak. Ya baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya selaku mahasiswa STI Berbangsa, terima kasih sekali sudah diberikan waktu untuk wawancara pada hari ini.